Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Bapak harap kalian telah siap dalam pembelajaran untuk kali ini ya. Kita mulai. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Jika kalian perhatikan, gambar-gambar ini, terutama yang sebelah kanan, yang Bapak tunjuk ini, telah disusun secara rapi berdasarkan kesamaan. Nah, klasifikasi itu salah satunya tujuannya untuk ini. Lalu, apa itu klasifikasi? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya atau dasar-dasar kesamaan. Produk atau hasil dari klasifikasi itu harus memiliki makna atau make a sense. Jika kita lihat gambar tadi ya, gambar-gambar sayuran ini dan juga buah telah dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Ini semangka dikelompokkan menjadi satu, apel dikelompokkan menjadi satu yang berwarna merah, apel berwarna hijau dikelompokkan menjadi satu, wortel dikelompokkan menjadi satu, dan lain sebagainya. Nah, ini dari kita lihat ya, dari sayuran yang tercampur baur yang tidak beraturan ini dikelompokkan menjadi satu golongan yang sejenis, menjadi lebih teratur kan. Itu makna dari klasifikasi, yaitu membuat kita lebih mudah menemukan mana yang tomat, mana yang brokoli, dan membuat makhluk hidup ini menjadi lebih teratur dalam pengelompokannya. Tujuan pembelajaran pada bab 3 ini yaitu kalian semua diharapkan dapat merumuskan arti sistem klasifikasi, menguraikan tujuan klasifikasi, menjelaskan proses klasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup, merancang kunci determinasi berdasarkan objek yang diamati, dan yang terakhir membuat klasifikasi makhluk hidup. Proses klasifikasi. Makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. Secara umum, klasifikasi itu ada 3 jenis. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Klasifikasi sistem alami itu berdasarkan ciri morfologi, anatomi, maupun fisiologi. Contoh dari klasifikasi alamiah ini dikemukakan oleh Aristoteles ya. Contohnya mengemukakan makhluk hidup di bumi ini menjadi 2 kingdom, yaitu hewan dan tumbuhan. Kemudian hewan dikelompokkan lagi berdasarkan persamaan habitat dan perilakunya, sedangkan tumbuhan dikelompokkan lagi berdasarkan ukuran dan strukturnya. Misalnya tumbuhan pohon itu yang termasuk beringin, mangga, jeruk, kelapa, kemudian tumbuhan perdu seperti tomat, bayam, cabai, dan terong, dan tumbuhan semak seperti rumput dan jahe. Kemudian yang kedua, klasifikasi filogeni. Dasar pengklasifikasian yaitu selain dari ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi, juga dilihat dari sejarah evolusinya, yaitu hubungan kekerabatan, riwayat, atau sejarah organisme tersebut. Sehingga dalam sistem klasifikasi filogeni nanti akan ditemukan sebuah gambar yang dinamakan pohon filogeni. Dan yang terakhir yaitu sistem klasifikasi buatan atau artifisial. Sistem klasifikasi buatan itu diperkenalkan oleh Carolus Linnaeus pada makalahnya yang berjudul System of Nature pada tahun 1735. Dalam makalahnya tersebut, Carolus Linnaeus mengelompokkan tumbuhan berdasarkan alat reproduksinya, seperti bunga, apakah dia berbunga atau tidak. Kemudian kelompok mamalia diberi nama berdasarkan keberadaan kelenjar susu atau mamae yang digunakan untuk merawat bayinya. Sehingga nama-nama kelompok dari sistem klasifikasi buatan itu berdasarkan ciri morfologi yang mudah dilihat. Contohnya tadi kelenjar mamalia itu dilihat dari kelenjar susunya. Kalau dia memiliki kelenjar susu, maka dia dimasukkan ke dalam golongan mamalia. Kemudian tanaman jika ia memiliki bunga, maka dia digolongkan ke dalam golongan Anthophyta dan lain sebagainya.
Tujuan klasifikasi makhluk hidup yang pertama, mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup untuk membedakan tiap-tiap jenis agar mudah dikenal. Kemudian, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Dalam hal mengetahui evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya ini, lebih ditekankan pada sistem klasifikasi filogeni, karena dalam sistem klasifikasi filogeni kita juga melihat hubungan evolusi dari setiap makhluk hidup. Dan untuk evolusi itu sendiri akan kalian pelajari lebih lanjut pada kelas 12 nanti. Dasar umum klasifikasi makhluk hidup yang pertama itu berdasarkan ukurannya, berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, berdasarkan manfaatnya, dan berdasarkan jenis makanannya. Itu biasanya kalau makhluk hidup heterotrof ya, seperti uh, hewan, terus jamur, bakteri. Ada beberapa bakteri yang heterotrof juga. Kemudian tahap-tahap taksonomi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama yaitu identifikasi, yaitu pencirian organisme. Bagaimana bentuk awal dan ciri-ciri dari organisme tersebut. Jika ia hewan, apakah ia berkaki 2, berkaki 4, apakah ia berbulu atau berambut, memiliki kelenjar susu atau tidak. Nah, itu pencirian yang kita lihat dari panca indera kita. Yang kemudian klasifikasi, yaitu penyusunan organisme dalam taksa-taksa. Dan yang ketiga, nomenklatur. Ya, itu penamaan organisme. Biasanya itu binomial nomenklatur atau dua nama, yaitu genus dan spesies. Contohnya, nama ilmiah dari padi itu Oryza sativa. Oryza itu genus dari tanaman padi. Kemudian kita masuk ke sistematika. Sistematika itu ialah kegiatan manusia untuk melakukan klasifikasi dan memberi nama pada kelompok-kelompok makhluk hidup. Sistematika istilah lainnya itu taksonomi. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu takson yang berarti kelompok atau unit dan nomos yang berarti hukum. Sedangkan taksonomi sendiri adalah cabang ilmu biologi yang bertugas mengadakan identifikasi semua makhluk hidup, baik yang sekarang masih ada maupun yang dahulu pernah ada. Jika kalian tahu bahwa makhluk hidup yang hidup sekarang itu merupakan makhluk hidup yang masih tersisa, sedangkan kita tahu bahwa ada beberapa makhluk hidup yang telah punah, seperti burung dodo yang tadinya ada di Afrika, harimau Jawa, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang telah punah itu juga dikelompokkan dengan ilmu taksonomi pada cabang ilmu biologi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tingkat takson. Nah, dalam penamaan atau pengklasifikasian makhluk hidup, kita semua mengenal yang namanya takson atau taksa, yaitu kelompok-kelompok tingkatan-tingkatan dari yang paling rendah ke paling tinggi. Semakin rendah tingkat atau takson, maka semakin sedikit ciri yang sama yang dimiliki antara makhluk hidup. Sedangkan semakin tinggi takson, itu semakin banyak kesamaan antar makhluk hidup. Takson tertinggi itu dalam tabel ini yaitu kingdom ya, dan yang terendah itu spesies. Kalau antara tumbuhan dan hewan, perbedaan utamanya pada tingkat takson itu hanya pada divisi dan juga filum. Sedangkan untuk kelas, ordo, famili, genus, spesies itu sama ya. Dalam bahasa Indonesia, kingdom itu kerajaan, divisi atau filum ya sama, kelas itu kelas, ordo itu bangsa, famili itu suku, genus itu marga, dan spesies itu jenis. Sebagai contoh, klasifikasi orang utan Kalimantan. Orang utan Kalimantan masuk ke dalam kerajaan Animalia atau hewan. Kemudian dia tergolong dalam filum Chordata. Chordata itu filum yang memiliki notochord atau bumbung saraf tulang belakang. Kemudian dia termasuk ke dalam kelas Mamalia, yaitu yang memiliki kelenjar susu. Dia masuk ke dalam ordo Primata.
kemudian dia termasuk dalam famili Hominidae, masuk ke dalam genus Pongo, dan nama spesiesnya itu Pongo pygmaeus atau orang Puputan Kalimantan bahasa lokalnya ya. Nah, ini tadi ya sistem klasifikasi, ada sistem klasifikasi alami, filogeni, dan buatan. Dan ini adalah gambar dari Bapak Carolus Linnaeus yang memperkenalkan sistem klasifikasi buatan. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, semakin tinggi taksa, semakin banyak anggota dan juga kesamaan. Namun semakin rendah taksanya itu semakin sedikit kesamaannya dan anggotanya pun semakin sedikit. Dan untuk spesies pasti anggotanya satu, karena spesies itu merujuk satu golongan tertentu saja, tidak ada kesamaan dengan golongan lain. Dan untuk informasi, suatu organisme itu dikatakan satu spesies jika organisme itu dapat saling mengawini dan menghasilkan keturunan yang fertil, atau keturunannya itu juga bisa memiliki keturunan lagi. Namun jika kedua organisme itu dapat saling mengawini tapi menghasilkan keturunan yang steril, maksud dari keturunan yang steril itu dia tidak dapat mempunyai keturunan, maka kedua organisme tadi yang kawin itu bukan merupakan satu spesies. Untuk manusia di seluruh dunia ini satu spesies, namanya Homo sapiens, dan perbedaan kita sebagai antar manusia itu merupakan keanekaragaman hayati, tapi pada tingkat gen ya, sesuai pada pelajaran pada pertemuan lalu yaitu bab 2 ya, keanekaragaman hayati. Saya harap kalian juga tidak lupa pada materi itu. Dan yang terakhir, saya akan memberikan contoh tingkatan takson pada macan tutul atau Panthera pardus. Dia masuk ke dalam kingdom Animalia, filumnya Chordata. Chordata itu tadi yang memiliki notochord atau bumbung saraf tulang belakang. Kelasnya Mammalia, ordonya Carnivora, familinya Felidae, genusnya Panthera, dan spesiesnya Panthera pardus. Panthera ini menunjuk genus ya. Sedangkan Panthera itu ada beberapa, ada Panthera pardus, Panthera tigris, dan Panthera yang lain. Tapi jika kita merujuk pada macan tutul yang dimaksud di sini yaitu Panthera pardus. Antara Panthera pardus dengan Panthera tigris itu sudah berbeda spesies. Yang satu spesies dengan Panthera pardus ya Panthera pardus lain. Dan untuk antara Panthera pardus dan juga Panthera tigris itu sudah berbeda, dan kalau kita sambungkan ke bab sebelumnya yaitu keanekaragaman hayati, antara Panthera pardus dan Panthera tigris itu termasuk keanekaragaman hayati pada tingkat jenis atau spesies. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Bapak harap kalian paham. Jika ada yang ditanyakan silahkan bertanya. Kemudian Bapak harap kalian di rumah pelajari kembali mengenai takson-takson, yaitu Animalia, Chordata, dan juga Kingdom sampai spesies, dan lain sebagainya ya selain Animalia. Kemudian Bapak harap kalian juga mencari informasi mengenai domain. Domain itu tingkatan taksa tertinggi di atasnya Kingdom. Nah, kalian tulis domain itu apa, kemudian domain itu ada apa saja anggotanya, dan penjelasan dari masing-masing anggota domain itu apa untuk pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.